Selamat pagi pemirsa Hidup Sehat, kembali lagi dalam program Hidup Sehat TV One yang akan memberikan informasi terbaru tentang kesehatan. Bertepatan pada hari ini, Rabu 15 Oktober adalah Hari Cuci Tangan Sedunia. Untuk itu penting mulai sekarang selalu menjaga kebersihan tangan Anda ya. Selain itu ada informasi menarik dengan kebiasaan masyarakat lokal Indonesia yang gemar makan dengan tangan. Benarkah makan menggunakan tangan lebih menyehatkan? Mari kita simak. Pemirsa, makan menggunakan tangan seringkali dianggap kuno atau malah kurang higienis di era modern yang apapun serba praktis ini. Nah, padahal tradisi seperti ini sudah dilakukan berabad-abad dari berbagai budaya loh, termasuk di Indonesia. Yang sangat menarik, ada sejumlah ahli yang menilai kebiasaan sederhana ini justru punya banyak sekali manfaat kesehatan nih pemirsa. Baik dari pencernaannya sampai ke metabolisme pada tubuh manusia. Ahli bedah NHS di Inggris yaitu Dr. Karan Rajan menjelaskan bahwa makan menggunakan tangan mendorong kita agar lebih pelan-pelan dan sadar untuk menikmati makanannya. Dan ternyata nih pemirsa, sentuhan jari pada makanan bisa merangsang indera peraba, penglihat, sampai penciuman. Bahkan proses makanan pun akan terasa lebih nikmat ya. Hal ini juga bisa membuat otak kita ini lebih cepat untuk mengenali rasa kenyang, mengurangi risiko makan yang berlebihan, hingga meningkatkan kesehatan cerna. Tak hanya itu saja nih, paparan mikroba dalam jumlah yang kecil ini ternyata tidak berbahaya jika tangan dalam kondisi bersih karena diyakini bisa melatih sistem pada imun kita. Dengan kata lain, praktik yang sederhana ini bisa memberikan latihan yang alami pada usus agar menjaga keseimbangan mikrobiota usus. Yang hasilnya, tubuh tidak hanya mendapatkan asupan nutrisi yang jauh lebih baik saja, akan tetapi juga memiliki daya tahan yang lebih kuat. Pemirsa, setiap hari tanpa kita sadari, tangan kita jadi alat paling sibuk, menyentuh ponsel, uang, gagang pintu, hingga makanan. Tapi di balik itu semua, sadarkah Anda ada sesuatu yang tak kasat mata, yaitu jutaan kuman yang bersarang di telapak tangan. Tanpa sadar, ini bisa mengintai kesehatan kita loh. Kuman atau bakteri sendiri tanpa disadari bisa menyebabkan berbagai penyakit, mulai dari flu, diare, hingga infeksi yang lebih serius. Nah, yang sering terlupakan adalah pencegahan paling sederhana justru ada di tangan kita sendiri. Yaitu cara yang paling sederhana bisa menjadi pencegahan yang tepat dengan rajin mencuci tangan dengan benar. Di waktu yang tepat, bisa menyelamatkan lebih banyak nyawa daripada yang kita bayangkan nih. Nah, hari ini Hidup Sehat akan membahasnya lebih dalam seberapa besar bahaya kuman di telapak tangan dan bagaimana cara efektif mencegah penularan penyakit. Semua akan kita kupas bersama Dr. Firly Nanda Muzelina, spesialis penyakit dalam, gastroenterologi, dan hepatologi di studio Hidup Sehat pagi ini. Halo, selamat pagi pemirsa Hidup Sehat. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam kondisi baik dan juga sehat ya pemirsa. Nah pemirsa, kebayang nggak sih di tangan kita ini ternyata menjadi sarang atau rumah bagi jutaan bakteri dan juga kuman. Karena kita setiap hari ini pegang banyak sekali benda seperti telepon genggam, uang, ATM, kemudian dompet, dan bahkan bersalaman ataupun berjabat tangan dengan orang lain. Nah berhubung hari ini merupakan Hari Cuci Tangan Sedunia, kita akan membahas apa sih penyakit yang mengintai jika kita males nih cuci tangan bersama Dr. Firly, dokter spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterologi hepatologi. Halo Dr. Firly, selamat pagi. Halo, selamat pagi Mbak Margareta. Oke, dokter hari ini udah cuci tangan belum? Udah dong. Udah dong. Ya udah ya. Nah sebelum kita membahas nanti ya dok, jangan lupa bagi para pemirsa untuk drop pertanyaan di kolom komentar Instagram @hidupsehattv1. Nanti pertanyaan menarik akan langsung dijawab oleh Dr. Firly hari ini. Nah dokter, kita lanjutkan perbincangan kita. Ini bertepatan dengan Hari Cuci Tangan Sedunia dokter. Ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, ini ada berapa banyak sih dok jumlah bakteri atau kuman yang ada di tangan kita dalam satu hari? Oke, jadi ini tanpa kita sadari ya, karena kan nggak kasat mata gitu ya. Ternyata tuh tangan kita tuh memang mengandung banyak sekali bakteri, kuman, bahkan sampai jamur, parasit gitu ya. Tapi memang tidak semua berbahaya. Nah ini bisa kita lihat bahwa kurang lebih nih setiap 1 cm di tangan kita tuh bisa mengandung 10.000 sampai jutaan mikroorganisme yang tadi saya sampaikan. Jadi banyak ternyata. Banyak banget ya ternyata ada persenti ya dok. Iya, karena mikroorganisme loh bisa sampai 10.000 sampai jutaan. Nah ini berapa lama dia bisa bertahan di kulit nih dok untuk kuman dan juga bakteri? Oke, itu sebenarnya tergantung jenis bakterinya apa. Kalau yang bisa sampai menyebabkan penyakit yang sudah diteliti tentunya, misalkan contohnya
bakteri Staphylococcus gitu. Nah itu tuh bisa bertahan tuh berjam-jam bahkan sampai berhari-hari. Waduh, oke. Tuh. Terus kemudian tapi kalau yang lain-lain biasanya kayak virus flu atau norovirus gitu. Nah itu bertahannya berjam-jam aja. Oke, dokter. Jadi cuci tangan ini ternyata penting ya, karena kan kita dari aktivitas dari luar, kemudian juga pegang-pegang benda seperti itu ya. Nah, kalau kuman ini bisa masuk ke organ kita, itu melewati mana nih dok, selain mulut? Ya, jadi sebenarnya kalau si semua bakteri dan mikroorganisme itu bisa masuk ke tubuh kita melalui 3 pintu utama. Oke. Mulut tadi yang disebutin sama Mbak Meggy, kemudian ini nih mata, sama satu lagi hidung yang paling utama. Jadi itu 3 jalur akses sehingga si bakteri bisa masuk ke dalam organ kita. Itu karena kita pegang-pegang dok atau Ya, garuk-garuk betul, gitu? betul. Nah itu biasanya misalnya belum cuci tangan, masih dalam, karena kan nggak ngerasa ada kotor gitu ya, jadi nggak cuci tangan. Tapi misalnya kucek-kucek mata, itu sering banget kejadian. Terus misalnya bersihin hidung gitu, belum cuci tangan. Atau yang paling berat ya itu misalnya makan atau menyentuh makanan, kemudian kita masukin ke mulut tanpa cuci tangan. Oke, nah dok, lalu penyakit apa nih yang bisa ditimbulkan kalau kita males cuci tangan? Banyak, oke. Pertama bisa dari yang ringan-ringan dulu, misalkan ringan tuh terkait mulut ya, makanan. Bisa diare, bisa muntaber ya, misalnya kayak gitu. Terus tapi kalau misalnya dari hidung, nah bisa tuh sampai infeksi virus kan biasanya, flu, kemudian bisa batuk, bisa pilek. Gitu. Oke. Kalau mata, nah itu karena dikucek-kucek ya bisa radang kan matanya, Infeksi kena juga infeksi. ya dok ya? Bahkan sampai ke kulit juga bisa ya. Oke. Karena misalnya ada luka yang nggak sembuh tapi kita garuk dengan tangan kita yang kotor, bakterinya nempel di situ. Oke, nah dok, ini ada fakta atau mitos. Nih, walau terlihat bersih, tangan kita ini ternyata dipenuhi jutaan bakteri dan juga virus kasat mata nih dok. Iya, Tapi bener. dokter, jangan dijawab iya. dulu, ditahan. Kita harus jeda terlebih dahulu, kita akan kembali sesaat lagi.